Jadi ini hari kita tentang Pajajaran sebentar ya? Iya. Tentang apa saja sudah tadi? Hai teman-teman. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Pajajaran dan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Besok pelajaran apa ya? Oh besok, geografi, terus PJOK, terus bahasa Indonesia. Ciko, kalian bikin apa? Jadi kami ini lagi membahas tentang Kerajaan Pajajaran. Oh, Kamu sudah belajar tentang kerajaan Pajajaran? sudah, kami barusan belajar itu. Menurutnya kalian, apa itu Kerajaan Pajajaran? Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang diperkirakan beribu kotanya di Pakuan, di Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering pula disebut dengan nama Negeri Sunda, Pasundan, atau berdasarkan ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan pada tahun 923 oleh Sri Jahya Bupati. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Sahyang Tapak, berdasarkan alur sejarah Galuh, Kerajaan Pajajaran berdiri setelah Wastu Kencana wafat pada tahun 1475. Kenapa demikian? Karena sepeninggal Rahya Wastu Kencana, Kerajaan Galuh dipecah menjadi dua, di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Kerajaan Pajajaran tidak terlepas dari kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan Pajajaran yang merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini menganut sistem pemerintahan feodal. Pemimpin mereka adalah Prabu atau Raja. Selama masa berdirinya Pajajaran, kerajaan ini dipimpin oleh 5 raja, diantaranya adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Surawisesa, Ratu Daweta, Ratu Sakti, dan Ratu Nilakendra. Mereka berlima adalah para raja yang menduduki kerajaan Pajajaran di daerah Pakuan. Pada masa pemerintahan Ratu Nilakendra, Pajajaran yang berpusat di Pakuan diserang oleh Sultan Hasanuddin dan anaknya Maulana Yusuf. Akhirnya, Pajajaran memindahkan pusat pemerintahnya ke daerah Padeglang. Raja Pajajaran di daerah Padeglang adalah Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana. Masa keemasan kerajaan Pajajaran adalah saat pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Pembangunan pada masa ini menyangkut seluruh aspek kehidupan, diantaranya adalah telaga besar bernama Maharena Wijaya, jalan menuju ibu kota Pakuan dan Wonogiri, kesatrian atau asrama prajurit, pemington atau tempat pertunjukan, dan masih banyak lagi. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran, kerajaan ini memiliki kondisi ekonomi yang cukup bagus, sehingga rakyat hidup makmur dan sentosa. Pada saat itu, kondisi ekonomi Kerajaan Pajajaran ditopang dengan penjualan berbagai hasil dari pertanian. Pembahasan lengkap mengenai kondisi ekonomi Kerajaan Pajajaran dijelaskan dalam buku hitam putih Pajajaran. Dalam buku tersebut diketahui bahwa kesejahteraan yang dimiliki Kerajaan Pajajaran dan masyarakatnya di bidang ekonomi berasal dari pertanian yang menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan, padi hingga lada. Akan tetapi, penghasilan terbesar yang menjadi komoditi utama ekspor Kerajaan Pajajaran ini ialah lada. Selain itu, pada masa dahulu, Pajajaran memiliki 6 buah pelabuhan, dan itu sangat membantu pertumbuhan sektor ekonomi bagi kerajaan. Beragam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tersedia di pelabuhan tersebut. Pada era Raja Sri Baduga Maharaja, pelabuhan adalah jantung ekonomi kerajaan sehingga ia menjaga kedaulatan. Dalam keseharian masyarakat Pakuan Pajajaran, penduduk digolongkan menurut pekerjaannya. Ada golongan seniman yang terdiri dari pemain musik gamelan, penari, dan badut. Lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang.
serta ada pula golongan penjahat, yakni mereka yang memiliki profesi di bidang kejahatan seperti perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Agama yang secara resmi dianut oleh kerajaan adalah agama Hindu, sehingga praktik hidup keseharian sangat kental dengan ritual keagamaan Hindu. Peninggalannya yang masih dapat disaksikan hingga kini adalah kitab cerita Pengalian dan kitab Sangya Siskanda, serta kitab cerita Kindung Sundayana. Ada pula berbagai prestasi yang ditemukan terbesar di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan. Pada tahun 1579, kerajaan Pajajaran runtuh karena diserang oleh Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan pindahnya Palangka Sirman Sriwencana ke Keraton Surawoson di Banten. Ini merupakan tradisi politik agar Pakuan Pajajaran tidak menobatkan raja baru. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama di Nusa Tenggara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang bergemilang-gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan bahwa di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari jumlah pelabuhan yang sering berhubungan di sekitar Selat Malaka. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan, yang berarti tempat berkumpulnya para datu. Datu sendiri adalah orang yang dihormati atau sesepuh. Sistem kedatuan ini menggambarkan kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari mandala atau provinsi. Mandala-mandala tersebut membentuk sebuah perkumpulan dikepalai oleh seorang datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter parens. Hal ini menunjukkan peran datu yang tidak hanya sebagai ketua, tetapi juga berperan sebagai orang tua yang dihormati keberadaannya. Datu ini dipilih oleh para putra dari keturunan kerajaan. Datu juga memiliki tingkat sosial dalam kehidupan politik di Sriwijaya. Tingkat pertama dipegang oleh putra datu yang utama Yuwa Raja atau putra mahkota, atau disebut Raja Muda. Kemudian ada putra yang bergelar Patri Yuwa Raja. Selain itu, ada juga Raja Putra yang tidak punya hak atas tatah apapun karena merupakan anak dari selir. Alasan kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan, yaitu kehidupan politik di kerajaan Sriwijaya menetapkan sistem kedatuan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini. Menurut Pradani dalam buku Sejarah Maritim, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam hukum Indonesia kini, salah satu aspek yang kuat di kerajaan Sriwijaya adalah kemaritimannya. Bahkan, Sriwijaya juga memiliki aturan wilayah maritim. Oleh karena itu, Sriwijaya lebih cocok untuk menganut kedatuan. Secara umum, berikut adalah beberapa alasan mengapa kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan. Yang pertama, sistem pemerintahannya yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya tidak sekuat kerajaan lainnya. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya fokus pada bidang perdagangan dan jaringannya. Yang ketiga, Sriwijaya disebut kedatuan karena adanya proses penyebaran agama Buddha yang kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan.
Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha adalah catatan I Tesing yang menyatakan bahwa terdapat 1000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Bahkan I Tesing menyarankan kepada pendeta Cina agar belajar terlebih dahulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan pendidikan ke India. Salah satu guru yang terkenal adalah Dharma Kirti. Berdasarkan catatan I Tesing dapat diketahui bahwa rakyat Kerajaan Sriwijaya sudah berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, Sriwijaya dapat dikatakan sebagai pusat ilmu pengetahuan agama. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang didebukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, tetapi disesuaikan dengan budaya setempat. Hasil kebudayaan peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah berupa prasasti, arka Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, dan beberapa bangunan suci di Gunung Tua atau Padang Lawas. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Jenderal Kola Dewa dari Kerajaan Kola, India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil melawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggarvarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Kerajaan Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi ke Melayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Kerajaan Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya.